Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Mustafa Rasulullah jami' abai wa ummati wa ikhwani min al-alamin wa ali kulli wa ashabi wa ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa syuhada wa sallallahu. Nahmul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubur rizqa fi khubayil ard. Rawahu Tabarani. Utlubu, mencarilah kalian semua rezeki fi khubayil ard, di tempat-tempat persembunyian dari bumi. Artinya ketika Allah memberikan statement, memberikan pernyataan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa semua yang dikehendaki oleh Allah penciptaannya, maka pastikan Allah memenuhi rezekinya. Nah, di mana rezeki itu dicari, ya, maka kata Sayyidina Ali, harik yadak yurzak alaik, gerakkan tanganmu maka kamu akan mendapatkan rezeki. Artinya ada upaya, ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubu, mencarilah kalian semua al-ma'rufa, kebaikan, min rahmai ummati, dari orang-orang yang memiliki belas kasihan, orang-orang yang memiliki cinta kasih dari umatku. Ta'isu, maka akan hidup siapa kalian semua, fi aknafihim, dalam upaya-upaya mereka. Makna aknaf pertama ini tangan, di tangan mereka, upaya-upaya mereka. Ada yang ditanggung, ya. Ada empati. Wala tatrubu, dan jangan mencari siapa kalian akan kebaikan, minal qasiyah qulubuhum, dari minal qasiyah, dari orang-orang yang memiliki hati yang keras. Minal qasiyah, dari kekerasan apa qulubuhum, hati mereka. Mereka itu siapa? Umatnya Nabi. Wala tatlubu, jangan mencari kebaikan, minal qasiyati qulubuhum, orang-orang yang keras hatinya. Mengapa begitu? Fa inna la'nah, karena laknat itu tanzilu, turun apa laknat alaihim, atas mereka. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah khalaqa, menciptakan siapa Allah, al-ma'rufa, akan kebaikan, wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah, lahu, bagi kebaikan itu, ahlan, orang yang melakukan atau mendapatkan kebaikan itu. Fahabbabahu, kemudian memberikan rasa cinta siapa Allah akan ma'ruf, ya. Wa khalaqalahu ahlan, fahabbabahu, kemudian menjadikan cinta, ya.
menjadikan cinta siapa Allah akan ahlan ilaihim kepada ummati, wa habbaba dan menjadikan cinta siapa Allah ilaihim pada mereka apa fi'aluhum melakukan kebaikan itu, wa wajjaha dan menghadapkan siapa Allah ilaihim kepada mereka siapa tullabahu akan orang-orang yang mencari kebaikan itu, kama wajjaha sebagaimana menghadap atau mencari apa al-ma'u atau mengalir apa al-ma'u air ilal ardi pada bumi al-jadbah yang tawar ya, litahya supaya hidup bihi dengan air itu siapa alwa penduduk bumi. Inna ahlul ma'ruf sesungguhnya orang yang ahli melakukan kebaikan di dunia hum adalah mereka ahlul ma'ruf orang-orang yang melakukan kebaikan fil akhirah di akhirat. Rawahu al-Hakim an Ali. Secara umum ya, karakter umat Nabi kita Muhammad SAW itu tidak kurang tidak lebih, ada yang baik ada yang tidak baik. Nabi memerintahkan utlubul ma'ruf min ruhamai ummati ya. Carilah kebaikan itu dari orang-orang yang memiliki rasa sayang, rasa cinta dari umat Nabi Muhammad SAW, sehingga ta'isu fi a'naqihim. Ta'isu fi a'naqihim itu artinya bahwa kita akan merasa terayomi, merasa terlindungi ya. Lebih dari sekedar mendapatkan apa saja yang dibutuhkan secara finansial atau material dari kita, karena punya empati gitu. Jangan mencari kebaikan dari orang yang keras hatinya ya, karena laknat itu turun kepada mereka. Dan yang menarik, kebaikan atau ma'ruf itu tidak akan pernah kemana-mana, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan kebaikan itu untuk siapa yang akan melakukan kebaikan itu. Hanya kita yang tidak tahu. Jadi Allah itu menciptakan kebaikan ya, ada pada mereka-mereka yang Allah tunjuk mereka biasa atau akan melakukan kebaikan. Jadi wa khalaqa, jadi innallaha khalaqal ma'ruf wa khalaqa lahu ahlan ya. Jadi sejak awal Allah itu sudah punya catatan siapa yang akan melakukan kebaikan-kebaikan dari hamba-hamba Allah itu. Wahabbabahu ilaihim itu yang kemudian menjadikan ya orang itu menjadi punya rasa sayang, punya rasa kasih kepada yang lain. Dan rasa sayang, rasa kasih ini melampaui ya, melampaui domain, melampaui wilayah di mana dia ada. Melampaui atau melintasi ya, melintasi perbedaan atas nama bangsa, perbedaan atas nama agama, perbedaan atas nama suku ya. Seperti ketika Nabi memberikan sabdanya itu ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu semua. Jadi kita berbuat kasih, berbuat baik, berbuat sayang itu tidak melihat kelompok-kelompok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak lil muslimin, tidak lil mukminin, tetapi lil alamin semua. Karena itu kasih itu sesungguhnya Allah telah tentukan siapa yang akan memiliki rasa kasih itu, yang kemudian menggerakkan orang itu menyayangi, menyintai yang lainnya. Jadi wahabbaba ilaihim fi'alu. Jadi orang itu senang melakukan kebaikan itu. Jadi karena itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan wawajja ilaihim tullabahu, seperti layaknya ya, air itu akan mengalir ya, mengalir ke tempat ya, yang subur dan akan memberikan. Jadi Allah itu ya, jadi air itu akan menyuburkan tanah yang sejak awal memang punya potensi untuk subur. Ya, Allah itu menciptakan kebaikan. Jadi kalau air itu air itu disiapkan ya oleh Allah untuk menyirami yang subur.
Artinya tidak semua tanah ketika tersirami air itu menjadi subur. Karena subur itu karakter yang sejak awal dicipta oleh Allah. Demikian juga kebaikan. Kebaikan itu juga akan mengalir ya kepada siapapun orang yang sejak awal ditentukan oleh Allah, mereka akan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Dan harus kemudian dipastikan bahwa ahlal ma'ruf di dunia, jadi orang yang berbuat baik di dunia itu mereka adalah orang-orang yang ma'ruf di akhirat. Ya. Karena nanti di sana masih ada memberikan syafaat, itu masih ada. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Utlubu, mencarilah kalian semua, al ilma akan ilmu walau bisin, sekalipun di Cina ya. Fa inna talabal ilmi, karena mencari ilmu itu fardhotun, merupakan sesuatu yang sangat wajib. Ada sangatnya ini, fardhah, itu bukan, tidak disebutkan fa'in talabal ilmi fardun, tapi fardhah itu melebihi dari sekedar wajib. Sangat diwajibkan ala kulli muslim. Awas, hadisnya hanya berhenti sini. Tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Jadi tidak ada kata muslimah ya. Jadi khawatir nanti dimaknai ya. Oh, berarti yang wajib hanya laki-laki, atau ditambahkan oleh beberapa rawi menjadi wa muslimah. Ya. Innal malaika, sesungguhnya malaikat tad'u, meletakkan siapa malaikat ajnihataha, akan sayap atau kepak malaikat litolibil ilmi, bagi orang mencari ilmu, ridhoan, sebagai bentuk ridho, bima, terhadap apa ya tubuh yang mencari siapa tolabul ilmi. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Jadi Cina ya, jadi Cina itu fenomena ya. Sejak pada masa Nabi itu sudah didengar tentang Cina. Cina itu karena satu, memproduksi sutra. Cina juga memproduksi kertas. Pada masa di mana Nabi ada, Cina juga memproduksi senjata. Gitu. Jadi kalau hari ini ya, semua mainan anak-anak itu tulisannya made in. Made in Cina, made in Cina, made in Cina, ya. Apalagi luar biasa itu. Ya. Sampean tahu harganya kacamata itu? Kacamata, kecuali kacamata yang khusus ya, yang bermerek tertentu. Yang biasa-biasa itu loh, ya. Kacamata 1 kilo itu 12.000. Dari saunonya itu loh 25.000 rupiah. Kacamata ini ya. Frame-nya saja tanpa kacanya itu, frame-nya itu. Ya. Dan itu home industry, di rumah-rumah itu, tidak perusahaan besar itu. Ya. Seperti itu sampai hari ini. Jadi utlubul ilma walau bisin, karena itu nggak boleh kemudian bilang aseng-aseng ya, nggak boleh ya. Karena artinya di mana saja ada ilmu kita harus berburu ya. Malah di satu hadis yang lain itu utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Itu ada hadis begitu. Ya, carilah ilmu sekalipun antara kamu dan ilmu itu adalah lautan api. Kita harus masih punya kewajiban moral untuk mencari. Dan siapapun yang mencari ilmu itu ya akan dilindungi oleh malaikat. Malaikat itu mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya ya sebagai bentuk kerelaan ya, artinya support dari para malaikat terhadap apa yang dicari oleh orang. Adhirun nikah wahful hibbah, rawahu Dailami an Ummi Salamah. Adhiru ya, demonstratifkan, demonstrasi itu, demonstratifkanlah ya. Jadi didemonstrasi itu artinya ditampakkan ya. Jadi secara demonstratif itu artinya ya digebiarkan, adhiru, gebiarkanlah, nah gitu
Ya, gebiarkanlah an-nikah perkawinan, wakfu dan rahasiakanlah al-khidbah hidbah. Kalau masih khidbah jangan cerita sama banyak orang. Karena khidbah itu masih menawarkan dua opsi, jadi dan tidak jadi. Ya kalau laki-laki, ya misalnya nggak jadi, no problem lah perempuan. Itu kalau sekali gitu loh. Misalnya ada orang, si A khidbah sama si B, si B ya rumahnya sana itu, ya itu sudah 3 kali loh khidbah nggak jadi. Ada apa itu loh ya. Maka harus dirahasiakan. Maka saya juga heran ya, ada khidbah yang kemudian di apa dia Pak? Tidak hanya sekedar diposting, dibiarkan itu diresepsikan itu loh. Ada walimatul khidbah, itu ada walimah khidbah itu enggak? Ya dalam tradisi itu mestinya tidak ada. Ya. Siapa yang bisa ngasih jaminan bahwa itu jadi? Makanya ya kalau saya diminta mengantar orang khidbah, ya it's okay ya. Sebelumnya kalau saya nggih. Jadi misalnya siapa gitu, kita minta istikharah dulu aja. Istikharah sudah bagus, baru kemudian mencoba penjajakan khidbah. Khidbah itu mencari tahu informasi kepada pihak perempuan, apakah si A, si B ini sudah ada yang meminang atau belum, gitu. Memastikan gitu. Kalau belum, boleh atau tidak. Misalnya kalau ini kita ambil menjadi menantu bagi siapa, menjadi suami bagi siapa, gitu. Kalau kemudian dari kita sudah siap, sudah bagus itu istikharah sudah bagus. Kalau kemudian dijawab, kalau sama jenengan percaya itu misalnya, ya sudah. Kalau saya langsung saya nikahkan. Berapa kali saya nikahkan langsung begitu. Itu mending daripada kemudian bisa berubah loh ya. Dan di dalam undang-undang tidak di backup. Undang-undang tentang peminangan itu tidak. Jadi ada istilah peminangan pertunangan ya. Jadi kalau peminangan itu penjajakan, kalau pertunangan itu sudah siap untuk menikah. Tapi siapa yang bisa menjamin? Nyatanya orang meminang sudah ditunang ternyata juga gagal di tengah jalan. Itu siapa yang memastikan? Jadi supaya tidak masuk angin gitu ya, langsung gitu. Karena itu ada yang pernah gitu ya, kita antar kemudian sang kiainya ya sudah dijadikan saja boyong gitu, karena dia nggak bawa cukup uang untuk khidbah, mahar. Maharnya mau berapa ini gitu. Akhirnya urunan ya. Saudaranya urunan untuk enggak apa-apa itu gitu. Jadi intinya gini ya. Karena yang menarik itu putusnya peminangan di dalam KHI misalnya itu tidak tegas. Pokoknya diam-diam ditinggalkan oleh laki-laki, dianggap itu selesai. Ini kan gantung namanya, kayak punya kepastian. Ya, pernah ada kasus begitu itu. Jadi ketika ada satu keluarga laki-laki mau mencoba meminang satu keluarga perempuan. Nyampe sana ternyata mohon maaf posisinya masih terkhidbah. Nggak boleh mengkhidbah orang yang sudah terkhidbah oleh orang lain. Nah, usut punya usut kan kita nanya, ngapunten sudah dikhidbah sama siapa, sekedar tahu. Ya. Si A gitu, si A berapa lama? Sudah setengah tahun ini sih nggak ada jawaban. Loh, setengah tahun nggak ada jawaban. Boleh kalau kami kemudian mencoba bertanya. Ya monggo. Akhirnya kita tanya, katanya sampean mau khidbah sana, iya tapi nggak jadi. Sampean belum batalkan. Ya pokoknya saya nggak kesana lagi kan selesai, nggak jadi. Lu nggak begitu, nyatanya sana nunggu. Ternyata kita kasih tahu, ngapunten nggak jadi. Apa serius nggak jadi. Nah, sudah ya gini masuk gitu. Intinya ya harus rahasia. Ya. Jadi jangan diumbar, jangan diposting ya. Apalagi pakai akun YouTube sendiri ya, suruh subscribe-nya, subscribe saya, ya posting, bunyikan lonceng itu. Kalau kamu kemudian melonceng, maka saya akan jadi menikahi. Kalau enggak jadi gitu ya. Nunggu follower sekian, itu enggak pas itu ya. Oke.
Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubudillah ka'annaka tarah wa budda nafsak fil mauta wa iyyaka wa da'watil madlum fa innahunna mujabat wa alayka bi salatil ghada wa salatil isya fashhadhuma falau ta'lamuna fihima la'ataitumuhuma walau hadwa. Ya. Ubud menyembahlah kalian Allah pada Allah ka'annaka seolah-olah kamu itu tarahu melihat siapa kamu Allah akan Allah. Dalam hadis yang lain di bawahnya itu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah itu pastikan kita ini melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah fa annaka fa illam takun tarahu ya fa innahu yaraka. Misalnya sama yang orang tarbiyah ya, itu tarbiyah itu ada namanya micro teaching. Nah, micro teaching itu ya satu tempat di mana orang itu latihan mengajar. Ada yang latihan jadi guru, ada yang pura-pura menjadi murid. Tapi instrukturnya dosennya di luar ya. Di luar itu untuk menghilangkan kegrogian, bisa mengevaluasi. Jadi yang dosennya di luar itu melihat dari monitor atau melihat langsung bagaimana itu. Nanti udah kasih catatan, kamu kurangnya di sini. Nah itu. Nah, orang itu ketika dipastikan ya dosen yang lihat dia akan bersungguh-sungguh gak guyonan gitu loh. Nah kalau kita itu mempersepsi bahwa Allah itu kita melihat Allah gitu ya. Jadi mohon maaf, jangan kemudian Anda bingung terus membayangkan Allah itu bagaimana. Ya, yang jelas Allah itu mukhalafalil hawadis itu loh. Jangan dibayangkan berarti Allah itu punya tangan, punya kaki itu. Ya, itu harus dipahami. Ada. Belum. Nggih. Wa budda nafsaka wa ma'alam bisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fadlan ila hajati ila wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina faqi'ana wa qarabat lana fi dinina rabbi fanfa'na bi barakatihim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.